Pelaksanaan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement di ruas tol mulai diberlakukan sejak 1 April kemarin. Dalam implementasinya ada dua hal yang menjadi fokus dalam pengawasan melalui mekanisme ITLE, yaitu pelanggaran beban muatan kendaraan serta pelanggaran kecepatan kendaraan yang melaju di jalan tol. Ada 12 ruas tol yang diawasi melalui tilang elektronik ini yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Oke, kita akan coba bagaimanakah pelaksanaannya di lapangan, implementasinya. Karena kita perlu juga tahu gitu ya, kalau pelaksanaan di jalan tol ini seperti apa tilang elektronik ini. Kalau kita lihat Polda Metro kan punya tuh monitoring CCTV. Nah, ini pagi ini kita di lokasi. Kita langsung lihat ke sana. Sudah ada rekan kami Anggia Ebodi di sana. Anggia Ebodi, silahkan. Ya, selamat pagi Rivi, Maria, dan pemirsa. Mulai kemarin hari Jumat 1 April 2022, Polda Metro Jaya resmi memberlakukan ETLE alias tilang elektronik di 7 titik yang tersebar di 5 ruas jalan tol di DKI Jakarta. Nah, berbeda dengan pelaksanaan tilang elektronik di jalan raya yang sudah berlangsung sebelumnya. Kalau di jalan raya ini ada pelanggaran seperti tidak menggunakan sabuk pengaman, kemudian melanggar marka jalan, lalu menggunakan telepon saat mengemudi. Itu pelanggaran tersebut bisa terdeteksi. Tapi kalau untuk di ruas jalan tol, ini pelanggaran seperti melanggar batas kecepatan berkendara yang akan dipantau melalui tilang elektronik. Nah, saya mau ajak Anda pemirsa untuk berbincang langsung dengan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Jamal Alam yang sudah bersama saya pagi ini. Selamat pagi Pak Jamal. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, kita mau bahas soal tilang elektronik di jalan tol. Apa saja sih Pak pelanggaran yang bisa terdeteksi dipantau dengan tilang elektronik di jalan tol ini Pak? Baik, jadi ada 2 jenis pelanggaran yang sementara ini kita laksanakan penindakan tilang melalui sistem ETLE khususnya untuk di jalan tol. Yaitu yang pertama adalah pelanggaran mengenai batas kecepatan atau overspeed. Yang kedua adalah pelanggaran batas muatan atau overloading. Untuk kegiatan ini sosialisasi sudah dilaksanakan kurang lebih 1 bulan dari tanggal 1 Maret sampai 31 Maret kemarin, dan terhitung mulai tanggal 1 April kita sudah resmi di Ditlantas Polda Metro Jaya sudah resmi untuk melakukan penegakan hukum penindakan tilang ETLE khususnya di jalan tol. Baik. Di ruas tol mana saja sih Pak yang diberlakukan tilang elektronik ini? Ada 7 titik lokasi kamera yang terdapat di 5 ruas jalan tol. Yaitu yang pertama di tol Jakarta Cikampek untuk yang jalur bawah, yang kedua tol Jakarta Cikampek jalur atas di layang MBZ, yang ketiga ruas jalan tol Sediatmo, yang keempat ruas jalan tol dalam kota, dan yang kelima adalah ruas jalan tol Kunciran Cengkareng. Baik Pak Jamal, boleh nggak Pak kita sambil ngelihat di sini kan sudah ada monitor banyak sekali titik-titik. Mungkin Pak Jamal bisa kasih contoh di ruas tol mana nih Pak yang diberlakukan? Baik, salah satu contoh di kamera nomor 6, ini adalah ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Di sini dilaksanakan pemantauan terhadap 2 jenis pelanggaran, baik batas kecepatan maupun batas muatan atau overloading. Ini bekerja 24 jam. 24 jam. Nah, untuk batas minimal dan maksimalnya pengendara ini bisa melaju sampai kecepatan berapa Pak? Sesuai dengan peraturan yang ada, batas minimal adalah 60 km per jam dan batas maksimal adalah 100 km per jam. Oke. Ini yang saya penasaran Pak, cara kerjanya kamera ETLE ini bagaimana sih Pak sampai dia bisa mendeteksi pelanggaran kecepatan tadi? Apakah ada sensor mungkin bisa ditunjukkan ketika nantinya ada pengendara yang terjaring gitu ketahuan melanggar, seperti apa nanti Pak tampaknya? Baik, jadi untuk sistem mekanisme penindakan ETLE ini, yang pertama kita memiliki kamera yang memiliki kemampuan ANPR, Automatic Number Plate Recognition, yang mengcapture, mendeteksi, merekam dan menyimpan bukti elektronik berupa pelanggaran. Kemudian dari kamera ini terhubung dengan back office. Kita sekarang ini berada di RTMC, Regional Traffic Management Center di Ditlantas Polda Metro Jaya. Data itu kemudian terintegrasi dengan ERI, Elektronik Registrasi Identifikasi.
Kemudian kita melakukan verifikasi, pencocokan antara capture kamera yang ada di lapangan dengan database Runmore yang ada di back office ini. Setelah verifikasi oke, kita melakukan validasi. Seperti bisa contohnya kita ya, Pak? lihat nanti Oke, di layar. back office kita melaksanakan validasi. Setelah valid akan tercetak surat konfirmasi. Surat konfirmasi ini selama 7 hari bagi masyarakat diberikan waktu untuk melakukan konfirmasi. Dan fasilitas juga sudah disiapkan, bisa melalui konfirmasi website maupun datang langsung di Subdit Posko Etle di Gakum Pancoran. Berarti mekanisme penindakannya kurang lebih sama dengan etle. Kurang lebih sama dengan etle yang ada di wilayah Jakarta dalam kota maupun dalam jalur arteri. Mungkin boleh disampaikan lagi Pak ke masyarakat urutannya kalau misalnya ketahuan melanggar. Kalau setelah konfirmasi ini kami lanjut Mbak, ada waktu 7 hari untuk melakukan konfirmasi. Kemudian dari konfirmasi itu ada nomor HP dari pelanggar, kemudian akan dikirimkan brifa sebagai bukti pembayaran. Masyarakat silakan untuk menyelesaikan bukti pembayarannya itu, kemudian selesai itu bisa melalui pembayaran payment-nya multi payment. Setelah dilakukan pembayaran, maka dinyatakan selesai. Sanksinya berapa Pak dendanya? Untuk pelanggaran batas kecepatan itu melanggar ketentuan pasal 287 ayat 5, yaitu sanksinya 2 bulan denda dan 500.000. Sedangkan untuk overload-nya sendiri dari pasal 37 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas, itu juga diancam pidana kurungan 2 bulan dan denda 500.000. Oke. Pak, ini kan kita udah 1 hari berjalan ya Pak. Nah kalau dari evaluasi kemarin dalam 1 hari sudah ada berapa pelanggar Pak? Evaluasi pelaksanaan hari pertama khusus untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya, kita sudah menjaring 19 pelanggar khususnya untuk overspeed. Itu mobil pribadi? Kebanyakan dari mobil pribadi. Pak boleh sedikit lagi lihat ke layar Pak, mungkin bisa dikasih contoh kalau misalnya terdeteksi gitu. Contoh di layar kecepatannya kita, melebihi 100? Pelanggaran melebihi batas kecepatan. Seperti yang dijelaskan tadi kita sudah bisa lihat di sini adalah kecepatan 122 sehingga kamera secara otomatis mendeteksi. Yang kedua, di sepanjang ruas jalan yang ditentukan itu terdapat sebuah sensor. Sensor ini yang memberikan sinyal kepada kamera untuk mengcapture. Jadi antara sensor dan ANVR yang ada pada kamera itu sudah terhubung. Canggih banget berarti ya Pak teknologinya. Canggih sekali. Pak satu lagi nih Pak, tentunya imbauan kepada masyarakat khususnya yang belum tahu, mungkin bisa disampaikan lagi. Ya. Himbauan kami kepada seluruh masyarakat pengguna jalan, khususnya bagi pengguna jalan di jalan tol, agar tetap memperhatikan aturan yang berlaku. Ya, karena mulai tanggal 1 April 2022, penindakan etle di jalan tol khususnya overspeed, batas kecepatan, dan overload sudah diberlakukan. Dan pelanggaran-pelanggaran yang lain kita juga sementara dalam pengembangan progres, terutama di bidang teknologinya, seperti pelanggaran bahu jalan dan pelanggaran marka, mungkin ke depan secara bisa diterapkan di jalan. Sementara untuk penindakan yang dikenakan adalah penindakan yang melebihi batas kecepatan. Oke, baik. Terima kasih Bapak AKBP Jamal Alam atas informasinya Pak. Itu tadi pemirsa keterangan dari Kasubdit Gakum, Ditlantas Polda Metro Jaya bahwa saat ini pengendara yang melanggar batas kecepatan dan juga batas muatan di jalan tol ini bisa terkena tilang elektronik. Jadi tidak hanya di jalan raya atau di jalur protokol lagi, tapi kamera etle ini juga sudah terpasang sedikitnya di 7 titik yang tersebar di 5 ruas jalan tol di DKI Jakarta. Kembali ke Anda Rivi dan Maria. Yes, terima kasih laporan komprehensifnya Anggia Eboni bersama tadi ya Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Kecepatan tertinggi berapa? 100. Oh, Ya kan? Sudah nggak boleh 122 tadi. B 2 sekian-sekian UOW. Langsung ketangkap. Luar biasa hafal ya.